setiap pekerjaanmu sadari atas nama Allah. Gimana caranya? Saya kerja bukan atas nama uang, saya kerja bukan atas nama kebutuhan, saya bekerja bukan karena takut kekurangan, saya bekerja bukan karena anak saya tidak takut kelaparan, tapi saya bekerja atas nama Allah, karena saya percaya saya datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Uang itu bagi saya adalah hadiah dari semesta karena pelayanan saya kepada orang. Keren gak kalau begitu? Jadi dari kerja keras masuk pada kerja cerdas, masuk pada kerja ikhlas. Memang tidak mudah membalikan telapak tangan, karena kita harus mampu ya menghilangkan ya semua kebodohan. Dan ledakan selalu terjadi di ruang sempit. Makanya ilmunya sempit, pengetahuannya sempit, sudut pandangnya sempit, dadanya sempit, pikirannya sempit. Lihat orang kayak gitu, dikit saja energi negatif datang pada dirinya langsung meledak. Dan Quran mengatakan, wa may yattabi'u aksaruhum, kebanyakan manusia 99% dalam kehidupannya menjalankan sesuatu hanya dengan prasangka. Karena setiap diri datang ke semesta ini sudah membawa data karma masing-masing. Kehadiran kita ke semesta ini karena kita harus menyelesaikan seluruh urusan yang tertulis dalam data karma kita. Data karma itu tersimpan rapi dalam DNA yang ada di setiap sel dalam tubuh kita. Dan data karma itu sedang diurai oleh pineal gland, sang batara guru yang ada di dalam diri kita. Dan setiap kehidupan yang kita alami dalam kehidupan sekarang bukanlah sesuatu yang datang sekarang, tapi itu semua adalah kelanjutan dari kehidupan kita di masa lalu yang harus kita selesaikan. Kalau kita sadar bahwa sesungguhnya yang sedang kita jalani di kehidupan yang sekarang adalah akibat dari yang kita ciptakan di kehidupan yang sebelumnya, maka kita tidak mungkin akan menolak apapun sekalipun itu tidak kita sukai. Karena yang sedang kita jalani dalam kehidupan sekarang ini adalah hukum sebab akibat. Sebabnya sudah kita ciptakan di kehidupan yang sebelumnya, dan akibatnya harus kita tanggung sekarang. Sungguh sangat aneh kalau kita menolak apa yang sedang terjadi di kehidupan kita sekarang. Padahal itu adalah akibat yang ada hubungannya dengan sebab yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita tidak sadar dengan itu, maka terjadilah yang namanya penolakan. Penolakan bukan sekedar menyusahkan dan memenderitakan kita, tapi penolakan adalah gagal bayar utang karma kita, dan kita menciptakan utang karma baru di kehidupan kita yang sekarang. Lalu bertumpuk-tumpuklah utang kita yang tidak kita sadari. Sepanjang kita tidak menyadari itu, sepanjang itu pula kita akan terus berpindah dari kegelapan baru ke kegelapan yang lebih dalam lagi. Lalu kita tidak akan pernah keluar menuju alam yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu sebabnya ketika kita menyadari kehadiran Allah dan kita tidak pernah menolak apapun yang terjadi karena kita yakin di belakang itu ada kehadirannya, maka kita sesungguhnya sedang mengantarkan kita minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Dan ketika kita hijrah dari kegelapan pada cahaya, yang akan terjadi apa? Semua hal yang selama ini menjadi salah konsep, salah persepsi akan sirna dengan sendirinya. Karena salah persepsi, salah memahami hanya terjadi di kegelapan. Begitu kita sudah memasuki alam cahaya, semua persepsi yang dibangun oleh pikiran kita, ilusi-ilusi yang selama ini dianggap kebenaran oleh pikiran kita akan runtuh dengan sendirinya. Lalu itulah fase awal memasuki kelahiran baru kita. Para sahabatku, ruang kehidupan ini menyediakan tempat belajar. Setiap tempat adalah ruang belajar. Setiap waktu adalah kesempatan untuk belajar. Sayang sekali, banyak di antara manusia yang tidak menyadari itu. Menjalani kehidupan tanpa menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah sekolah yang luar biasa. Sekolah nyata, sekolah yang akan mengajarkan kedewasaan, sekolah yang akan mengajarkan kesabaran, sekolah yang akan mengajarkan kebijaksanaan, sehingga peristiwa demi peristiwa hanya terjadi begitu saja tanpa ada satu pesan yang bisa dia terima.
Itulah yang disebut dengan manusia yang rugi. Lalu ada sumpahnya, wal asri innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi seluruh manusia itu rugi kecuali yang beramal soleh, kecuali yang beriman, kecuali orang yang senantiasa saling menyadarkan, saling mengisi, kecuali orang-orang yang tabah, sabar di dalam menjalani seluruh proses kehidupan. Inti dari semuanya adalah kesadaran. Makanya kata sadar dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah tahu. Sadar itu artinya insaf. Sadar itu artinya mengerti. Sadar itu artinya merasa. Kata sadar sudah dipakai menjadi satu kata yang utuh, namanya kesadaran. Jadi kesadaran sudah menjadi kata benda. Kesadaran artinya adalah keadaan tahu, keadaan terjaga, keadaan insaf. Jadi orang yang sedang pingsan disebut tidak sadar. Begitu siuman disebut dia sudah sadar. Disebutnya tersadar. Pertanyaan yang paling dalam buat kita semua, apakah betul kita ini sekarang sudah tersadar? Apakah kita sudah terjaga? Apakah kita sudah memasuki keadaan tahu, keadaan mengerti, keadaan merasa? Atau kita ini hanya sekedar sibuk dari pagi sampai pagi lagi menjalankan kehidupan tanpa kesadaran? Itulah orang yang rugi. Beruntunglah orang-orang yang setiap saat selalu bisa menangkap pesan. Apapun yang Allah berikan kepadanya, dia bisa menangkap pesannya. Maka orang-orang yang semacam ini tidak pernah bertanya mengapa, tetapi selalu bertanya apa. Ketika ada sesuatu yang tidak enak, tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi. Karena mengapa itu menggugat, mengapa itu tidak bisa menerima, mengapa itu menolak. Tetapi kalau mengatakan pesan apa yang sedang engkau berikan kepadaku, maka siapa yang bertanya, maka kepadanya akan dialirkan jawaban. Begitu kita mengatakan mengapa, menggugat, menolak, komplain, apa yang terjadi? Semakin tersembunyi pesan yang hendak disampaikan Allah kepada kita, dan kita semakin tidak mengerti. Lalu tahu-tahu umur kita habis saja begitu saja. Padahal banyak orang yang sedang berjuang ingin hidup bertambah walaupun cuma 1 detik. Membeli oksigen karena takut tidak bisa bernapas. Memang segala sesuatu itu baru terasa adanya kalau sudah tidak ada. Betul? Saya heran lihat orang. Dulu ketika sehat, dia habiskan kesehatannya untuk mencari sesuatu yang membuat dia sakit. Setelah dapat sesuatu, semua yang dia dapat pun digunakan untuk mengembalikan sakit supaya sehat. Coba perhatikan di rumah sakit. Orang yang stroke, saya ingin bertanya dulu ketika dia sedang bisa jalan dengan gagahnya, apa sih yang dia lakukan? Lalu stroke, kakinya tidak bisa diangkat lagi, dipapah oleh perawat. Latihan jalan. Ada pertanyaan lagi berikutnya, kalau dia bisa jalan lagi, apa ya yang akan dia lakukan? Jangan-jangan dia melakukan hal yang sama seperti dulu, menghaburkan seluruh kehidupannya hanya untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kadang pun tanpa kesadaran. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, begitu sombongnya kita mengatasnamakan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi tidak ada kesadaran bahwa sesungguhnya yang namanya wakil Allah harusnya membawa sifat-sifat Allah. Masa wakil Allah begitu? Penuh dendam, kebencian, iri hati, tidak bisa menerima kenyataan. Masa wakil Allah begitu? Masa wakil Allah sempit? Masa wakil Allah pikirannya seperti itu? Harusnya kan malu. Tetapi karena dari kecil kita sudah didogma, apapun yang mau kita kerjakan, mulai saja dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu itu menjadi kebiasaan. Lalu kita menjadi robot saja tanpa kesadaran. Betul apa tidak? Jadi bila kita sekarang tidak mau
ya, merasakan lelahnya belajar, maka siap-siaplah kita akan menanggung kebodohan, pahitnya kebodohan. Orang bodoh itu kerja saja harus kerja keras, pakai otot. Pintar sedikit namanya kerja cerdas, pakai otak. Apakah orang yang kerja cerdas pakai otak itu akan mendapatkan keberlimpahan dalam hidupnya? Belum tentu. Karena otak itu masih terbatas, kerja pakai otak namanya kerja masih terbatas. Maka kerja yang paling tinggi adalah kerja pakai kesadaran, pakai hati. Itu yang disebut dengan kerja ikhlas. Hasilnya tanpa batas. Jadi dari kerja keras, masuk pada kerja cerdas, masuk pada kerja ikhlas. Memang tidak mudah membalikan telapak tangan. Karena kita harus mampu ya menghilangkan ya, semua kebodohan. Bodoh kok dipelihara. Yang luar biasa itu orang bodoh tetapi merasa dirinya tahu. Padahal dia tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkuslah ya dengan kain-kain kehormatan yang membuat dia tambah bodoh. Karena dia dalam keadaan tertutup. Tidak mau mendengar orang lain. Tidak mau menerima gagasan orang lain. Selalu merasa dirinya paling benar. Makanya lihat orang yang semacam itu. Insting untuk berdebatnya luar biasa. Insting untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dirinya paling benar juga luar biasa. Bahkan kadang-kadang mencari pasukan untuk menyatakan dirinya paling benar. Masih gitu apa tidak? Kalau masih gitu ya berarti masih bodoh. Ya. Sampai pada titik kesadaran tertentu kita akan menemukan bahwa sebetulnya hidup itu bukan lagi perjuangan, tapi hidup itu adalah hubungan cinta. Kalau kita sudah bisa melihat hidup itu hubungan cinta, hidup bukan perjuangan, maka untuk mendapatkan sesuatu sebesar apapun tidak perlu penuh perjuangan. Itulah yang disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah hasanah dua-duanya. Ya. Semua orang ingin agar kehidupannya lebih baik. Ada istilah husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu sempurna di akhirnya. Bagaimana kita bisa husnul khotimah kalau kita tidak mampu memberangus kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri? Sepanjang diri kita hanya mengizinkan menjadi robot, sibuk tanpa kesadaran, hanya menjadi robot biologis, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah meningkat kesadarannya. Udah berpengalaman bukan? Sholat 5 waktu sudah, wudu sudah, haji sudah, saum tiap Ramadan dijalankan, zakat fitrah sudah. Semua rasanya sudah dilakukan kewajiban-kewajiban kita. Tapi namanya juga wajib, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya dilakukan dalam keadaan bermuatan, bukan sebagai satu kebutuhan, apalagi cinta. Masih jauh dari situ kesadarannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita ini seperti robot biologis sibuk tetapi tanpa ada perubahan kesadaran. Cirinya apa? Cirinya begitu menghadapi masalah kecil saja sudah uring-uringan. Bahkan masalah kecil pun terlihat menjadi sangat besar sekali. Kenapa? Karena ledakan hanya terjadi di ruang sempit. Iya, tabung gas, isi gasnya banyak, ruangnya kan sempit, sebesar kepala kita tuh, yang 3 kilo. Tiba-tiba bocor, api masuk ke dalam. Gara-gara api masuk ke dalam, karena tabungnya kecil, terjadilah pembakaran gas secara mendadak, energinya besar. Karena energinya besar, ruangnya kecil, meledak. Disebutlah tabung gas meledak. Tahu kenapa meledak? Karena ruangnya sempit. Begitu ledakan terjadi di ruang sempit, bahaya nggak? Bahaya. Tapi kalau itu gas yang 3 kilo dibakarnya di ruang terbuka, nggak ada ledakan. Karena ruangnya terbuka dan luas. Ini masih pada suka meledak kelihatannya.
Dari wajah-wajahnya nih kelihatan masih suka meledak. Ciri yang suka meledak itu hancur wajahnya. Iya. Gitu. Makanya penampakan ruh-ruh yang tidak bisa pulang kan biasanya menakutkan. Betul nggak? Itu habis meledak gitu. Dan ledakan selalu terjadi di ruang sempit. Makanya ilmunya sempit. Pengetahuannya sempit. Sudut pandangnya sempit. Dadanya sempit. Pikirannya sempit. Lihat orang kayak gitu. Dikit saja energi negatif datang pada dirinya. Langsung meledak. Itu yang sering disebut kecelakaan spiritual. Sholat sudah, tapi ledakan masih sering terjadi. Harusnya kan bertanya, ada apa dengan sholatku? Suka bertanya gitu nggak? Suka nggak begitu? Ngajinya rajin, seragamnya 7 seminggu. Tapi suka meledak. Harusnya kan, ada apa dengan pengajianku? Ya. Tetapi karena tidak pernah bertanya, tidak pernah menyadari, ruang belajar ini diabaikan begitu saja, setiap kurikulum di ruang belajar ini tidak pernah dituntaskan, apa yang terjadi? Yang terjadi hanya menghabiskan waktu begitu saja, tanpa ada perubahan kesadaran. Saya tanya, mau nggak husnul khotimah? Mau nggak husnul khotimah? Husnul khotimah itu syaratnya cuma satu, berhenti berprasangka buruk. Yang namanya berprasangka, prasangka baik saja jelek, apalagi prasangka buruk. Prasangka itu persepsi. Dalam bahasa Quran disebutnya dzon. Wa may yatabi'u aksaruhum ila dzon. Inna dzon kana la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia melaksanakan sesuatu hanya dengan dzon. Dzon itu prasangka. Prasangka baik saja itu sudah jelek, apalagi prasangka buruk. Ada nggak prasangka baik? Ada. Persepsi, ilusi pikiran yang dianggap kebenaran itu juga prasangka. Cuman kategorinya prasangka baik. Jadi kalau prasangka yang baik saja jelek, apalagi yang jelek. Bagaimana bisa husnul khotimah kalau apapun yang kita lakukan cuman atas dasar prasangka. Prasangka itu bahasa Qur'annya dzon. Dan Quran mengatakan wa may yattabi'u aksaruhum, kebanyakan manusia 99% dalam kehidupannya menjalankan sesuatu hanya dengan prasangka. Jadi prasangka itu kalau bahasa orang Jakarta itu kali aja. Sholatmu diterima nggak sama Allah? Kali aja. Prasangka bukan itu? Prasangka. Kamu nanti kalau mati selamat apa celaka? Kali aja. Nah kali aja tuh dibungkus pakai kain kehormat. Namanya wallahu alam. Itu kain kehormatannya. Habis ngomong menceramahi orang, banyak ayatnya. Dipungkas dengan wallahu alam. Berlindung yang paling kelihatan terhormat adalah berlindung kepada Allah. Makanya suka ada kata-kata begini kan, kalau salah dari diri saya, kalau benar dari diri Allah. Jadi kamu dari tadi ngomong yang menurut kamunya berarti salah semua dong. Betul nggak? Kan suka ada begitu bahasa basinya kan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Lo kan dari tadi yang ngomong kamu, berarti yang kamu omongkan ya salah semua. Nah supaya terlihat hormat, terlindungi, wallahu alam bimuradi, kan begitu. Karena semua yang diomongkan prasangka, tidak ada pengalaman pribadi yang disampaikan pada orang lain, semuanya ilmu katanya kok. Jadi prasangka itu bahasa Inggrisnya susuganan. Tahu ya? Lah kalian ini kan mantan-mantan susuganan dari dulu, ya toh? Iya. Kumangke. Itu prasangka, yang baik saja sudah jelek, apalagi yang buruk. Bagaimana Anda bisa husnul khotimah, ingin baik di akhirnya? Masih menggunakan
prasangka. Jadi kalau ingin husnul khotimah, bebaskan dirimu dari prasangka. Bebas dari prasangka, itu yang disebut dengan iman. Iman boleh diartikan percaya, boleh. Believe, be. Kamu harus menjadi, ya menjadi. Kalau ingin mengimani imannya Musa, ya harus menjadi Musa. Kalau ingin mengimani imannya Ibrahim, harus menjadi Ibrahim. Learning to be. Menjadi. Kalau menjadi, ya mengalami. Kalau mengalami, bebas dari prasangka. Jadi nggak husnul khotimah? Jadi. Kebalikan husnul khotimah apa tuh? Su'ul khotimah. Oh, pinter-pinter ya ini bahasa Arabnya ya. Jelek di akhirnya. Jadi artinya sepanjang kita beragama pakai prasangka, jelek di akhirnya. Paham? Ya? Oke. Oleh karena itu, maka kita harus punya ilmu. Tapi hati-hati, ilmu itu bukan untuk dihafal. Karena ilmu yang sebenarnya itu adalah untuk dipraktekkan agar memberi manfaat. Makanya ngaji dengan saya, jangan menjadi kolektor ilmu. Ya? Saya cuma bisa Quran satu ayat aja, Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, gak usah 30 juz. Tapi dipraktekkan. Coba kalau dipraktekkan. Kullu amrin tibalin la yubda'u fi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan atas nama Allah, putus tidak menjadi amal. Coba, setiap pekerjaanmu sadari atas nama Allah. Gimana caranya? Saya kerja bukan atas nama uang. Saya kerja bukan atas nama kebutuhan. Saya bekerja bukan karena takut kekurangan. Saya bekerja bukan karena anak saya tidak takut kelaparan. Tapi saya bekerja atas nama Allah. Karena saya percaya saya datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Uang itu bagi saya adalah hadiah dari semesta karena pelayanan saya kepada orang. Keren gak kalau begitu? Keren gak? Kalian baca Bismillahirrahmanirrahim udah lakoh banget. Begitu ditanya kenapa Anda bekerja? Ya kalau saya nggak kerja, anak saya gimana makannya? Jadi seperti dia yang ngasih makan sama anaknya, bukan Allah. Sombong gak? Sombong gak? Lah itu namanya ilmunya sudah ada, tetapi tidak dipraktekkan karena tidak mengerti. Karena dalam dirinya ada yang bernama kebodohan. Ya pahit jadinya. Coba selidiki, ya nggak usah jauh-jauh, belajar riset. Kita kerja di pabrik yang sama, gaji kita sama, profesi kita sama. Bedakan coba niat kita. Kalau orang lain niatnya karena takut kekurangan, karena ingin uang, coba kita niatnya karena ingin memberikan pelayanan. Karena Allah titipkan keahlian kepada saya untuk memberikan pelayanan, maka niat saya untuk memberikan pelayanan. Gaji bukan lagi menjadi tujuan. Perhatikan dan praktekkan dan lihat perbedaannya. Pernah nggak menyelidiki itu? Pernah apa tidak? Ya. Kan kita kerja di pabrik yang sama dengan orang, kerja di lembaga yang sama, di institusi yang sama. Coba mulai praktek. Biarkan orang lain dengan niatnya sendiri, tapi niat saya diubah. Bismillah bagi saya bukan seperti yang dikatakan orang. Coba perhatikan, perhatikan di riset. Ternyata luar biasa. Dulu gaji saya segini, gak cukup, utangnya banyak. Sekarang gaji saya tetap segini, kok saya sekarang mulai tidak punya beban. Ada apa ini? Oh, ternyata diubah niatnya. Betul nggak? Saya tanya nih kalian semuanya. Apa sih niat berumah tangga? Apa? Ini udah kawin berapa tahun, ditanya niat rumah tangga masih bingung. Ya toh? Bingung, semuanya bingung. Ya. Makanya dulu waktu masih lajang ingin rumah tangga. Setelah rumah tangga ingin pisah. Padahal ayatnya suka dibaca. Setiap kali ada kawinan pasti ayatnya itu. Apa tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum, kan gitu ayatnya. Ya toh? Suka dengar ayat itu? Pasti. Pokoknya nikahan dimanapun di Indonesia ayatnya pasti itu. Kayaknya nggak ada ayat lain seakan-akan.
sudah jadi paten. Dan di ayat itu dikatakan ajwaja, kan gitu. Tahu ajwaja artinya apa? Pasangan. Tahu artinya pasangan apa? Ada nggak? Mur dengan mur. Ada nggak? Baud dengan baud. Coba, mur dengan mur jadi apa? Baud dengan baud jadi apa? Coba kalau mur dengan baud saling menguatkan, bukan? Betul nggak? Iya. Ada dua logam mau ditempel. Logam yang satu dilaskan mur. Di logam yang satu dilaskan baud. Ketika mur ketemu baud, pasangan bukan? Saling apa? Saling menguatkan. Saling melengkapi. Beda nggak mur dengan baud? Beda. Begitu nikah, rumah tangga pengen sama. Mur sama mur, baud sama baud. Nyambung nggak kira-kira? Sadar nggak kalau kalian itu berbeda? Sadar nggak? Sadar nggak kalau kalian itu pasangan? Sadar. Pasangan itu positif negatif. Nggak ada beli sendal kanan-kanan. Coba kalau pakai sepatu kanan-kanan gimana tuh? Labuh wae. Betul nggak? Gimana kalau kiri-kiri? Jadi begitu ingin kanan-kanan, ingin kiri-kiri, tidak bisa menerima kanan-kiri, tidak bisa menerima pasangan. Berarti kita ini sedang melanggar hukum alam. Padahal ayatnya ajwaja. Nggak pernah dibahas ayat itu. Betul nggak? Yang dibahas teh sakinah, mawadah, warohmah, sakinah, mawadah, warohmah. Barijeng teh ngarti sakinah teh naon? Itulah kebodohan, pahit. Tapi begitu pintar sedikit, oh ternyata saya dengan istri saya itu pasangan. Dan silahkan diri, tidak ada yang cerewet nikah dengan yang cerewet. Dan tidak ada yang diam nikah dengan yang diam, gak ada. Yang cerewet itu pasti nikah sama yang diam. Betul nggak? Aduh, istri saya cerewet. Terus, oh ternyata istri saya adalah guru saya untuk belajar diam. Karena belajar diam yang paling bagus sama yang cerewet. Coba, kita mau ngomong satu kata, dia sudah ngomong. Mau ngomong lagi, udah duluan lagi ngomong. Sukses nggak belajar diam? Sama siapa? Waduh, langsung terima kasih Tuhan. Sudah diutus, utusanmu. Seorang manusia cerewet pasanganku. Lewat dia aku belajar diam. Gitu nggak? Tapi karena tidak ada kesadaran, kurang pinter. Jadi akhirnya apa? Begitu cerewet, omong wais ya. Tapi kalau dilihat itu sebagai mitra, sebagai pasangan, jadi klop. Akhirnya bikin puisi. Kamu dan aku, seperti mur dan baud. Gitu kan puisinya? Kita saling menguatkan. Wih keren. Karena kata Allah kita ini adalah ajwaja. Gitu nggak? Boro-boro. Ngerti gitu? Betul nggak? Iya. Yang terjadi adalah membangun neraka. Karena kalau mur dengan mur, baud dengan baud, ya pakai truk. Nggak nyambung. Makanya saya mau bikin pelatihan. Ya, BSI mau bikin pelatihan khusus untuk menangani persoalan relationship. Untuk pengantin baru sekaligus juga pengantin yang sudah bari dan basi. Iya, jadi kita mau kasih argumen saintifiknya supaya mereka mengerti. Begitu sadar, oh kita ini pasangan. Yes, kiri kanan. Men are from Mars, women are from Venus. Aku berasal dari Mars, istriku dari Venus. Dua makhluk yang berbeda. Oke, kita tetap satu kasur toh? Keren gak kalau gitu? Nah itu.
Jadi sebetulnya ilmu kita sudah banyak, cuman prakteknya kurang banyak.